Halo guys, bertemu lagi nih sama kita. Di sini tempatnya podcast edukasi, di mana saya akan membahas tentang remaja yang menjadikan bunuh diri sebagai solusi. Kenapa saya membahas masalah ini? Karena banyak sekali remaja yang menjadikan bunuh diri sebagai penyelesaian masalah. Di sini kita sudah mengundang bintang tamu untuk membahas masalah ini. Oke Bu, kita perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Bu Meli. Bu Meli ini di sini guru apa Bu? Saya guru BK dari SMK Negeri 2 Jakarta. Langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Ya, Apa pendapat Ibu ketika menonton berita tentang kasus remaja yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? bunuh diri ya. Banyak ya kasusnya sekarang di TV ya dan di media-media. Pasti sedih. Sedih dalam arti bukan harus nangis, cuman maksudnya kondisinya sekarang udah media itu banyak banget memperlihatkan seperti itu, padahal kenyataannya itu bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Jika kalau gue punya masalah, gue pasti harus cari solusinya bunuh diri gitu. Padahal mungkin kondisi saat itu berbeda gitu. Jadi yang pasti kalau ditanya apa respon saya terhadap informasi tersebut, sedih itu. Jadi di berita itu sekarang udah banyak gitu ya Bu berita tentang bunuh diri. Biasanya itu karena kenapa sih Bu? Jadi kondisi saat ini banyak dengan berita yang banyak beredar bahwa remaja sering sekali punya masalah dan mereka tidak punya solusi atau tempat untuk bercerita, membagi permasalahan mereka, sehingga mereka merasa bahwa yang mereka bisa lakukan adalah bunuh diri. Itu. Oh gitu ya Bu. Ibu kan nih sebagai guru BK, pernah nggak sih Bu nanganin kasus gitu kayak tentang remaja yang lagi mau coba bunuh diri? Nah, sekarang kan kita ngomong SMK Negeri 2 nih. Iya. Nah, kalau ngomong SMK Negeri 2 sebetulnya ada nggak sih anak-anak di SMK Negeri 2 yang menyelesaikan permasalahan dengan cara bunuh diri? Sebetulnya kalau mau ditanya mungkin ada, tetapi keberadaan remaja saat ini dengan sudah adanya tatap muka membuat kita jadi lebih gampang untuk berinteraksi. Akibatnya yang tadinya punya masalah-masalah di rumah atau masalah-masalah pribadi bisa diceritakan ke teman-teman, sehingga kita bisa mendeteksi, oh si ini masalahnya tentang diputusin pacar gitu. Akhirnya dia jadi nggak punya solusi atau nggak mau memikirkan bahwa oh pilihannya adalah bunuh diri, itu tidak ada gitu. Kalau misalkan cerita-cerita tentang masalah itu bisa ke ruang BK ya Bu? Sebetulnya mungkin untuk anak-anak SMK Negeri 2 terutama, pasti mereka sebetulnya bukan hanya anak SMK Negeri 2. Anak-anak itu pasti malu dan takut kalau seandainya kita cerita sama orang dewasa gitu. Nah, biasanya itu pinter-pinter teman-teman kalian yang suka kasih informasi, akhirnya kita bisa ngobrol deh. Awalnya memang gak cerita langsung tentang bunuh diri, kita ngobrol-ngobrol kemana dulu sampai akhirnya cerita deh. Ternyata dia ngelihat ibu bapaknya di rumah itu berantem. Iya, biasanya dia masalah keluarga gitu kan, bisa Iya. jadi seringnya. Iya, jadi karena bapak ibunya yang di rumahnya sering berantem, jadi dia gak nyaman, dia bingung mau cerita sama siapa lagi, akhirnya banyak deh pikiran-pikiran negatif gitu. Boleh dong Bu sarannya biar remaja di luar sana itu tidak melakukan hal tersebut? Sebetulnya tidak ada saran untuk anak tidak melakukan bunuh diri. Karena pikiran bunuh diri itu pasti akan datang karena kita tidak punya solusi lain. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memperkuat diri kita sama agama kita. Jadi selalu tidak pernah meninggalkan sholat, satu. Kedua,
selalu mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif. Karena kalau kita sudah sendiri, lalu aktivitas kita itu udah nggak terkontrol, nggak karuan gitu, pasti kita malah pikirannya jadi negatif. Orang yang melakukan pikiran negatif itu jadi gampang ngambil keputusan, oh ya udah deh, langsung aja deh. Padahal kalau kita telaah, masih banyak solusi lain yang bisa dikerjakan gitu Ibu selain bunuh diri. Betul. Contohnya tadi orang tua yang berantem, padahal kan yang berantem orang tuanya gitu. Yang stres anaknya. Yang stres anaknya, yang seharusnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita ngobrol tuh seharusnya orang tua sama anak, anak sama orang tua gitu. Orang tua harus tahu bahwa akibat dari berantemnya mereka membuat anak tidak nyaman di rumah. Gitu. Jadi harus bisa jadi pribadi yang lebih sehat. Untuk anak SMK Negeri 2, lakukan banyak aktivitas yang positif. Meskipun sekarang zaman gadget, kalian bisa tahu apapun dari gadget kalian, tapi pilih mana yang positif, mana yang akan berdampak buat perilaku kalian jadi negatif, itu ditinggal. Jadi kita pinter-pinter aja nyari solusinya gitu ya Bu. Iya, kita harus bisa nambah-nambah pengalaman yang positif lah ya buat kegiatan kita ke depannya. Terima kasih kepada Ibu Meli sudah mau memberikan pendapat dan saran di podcast kita. Kalau menurut kalian semua yang dengerin podcast ini gimana pendapatnya? Boleh komentar di bawah ya. Tungguin podcast kita di episode selanjutnya. Saya Raina, sampai jumpa.